nisbatu ismin ila akhirin ala takdiri harfi jar. Jadi menisbatkan isim kepada isim yang lain, kemudian menakdirkan harfu jar di antaranya. Yusamal awal mudhofan wasani mudhofan ilaihi alladhi i'rabuhu majrur abadan. Jadi mudhof ilaihi itu i'rabnya majrur abadan di pojok jar. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Di antara mudhof dan mudhof ilaih itu menyimpan huruf jar, hanya menyimpan tapi tidak ditambahkan. Al harfu jar muqaddar yakunu katsiran min, kebanyakan adalah berupa min. Idza kana al mudhof itu jinsan lil mudhofi, ketika merupakan jenis dari mudhofnya. Seperti contoh siwaru dhahabin. Siwar itu artinya gelang, dhahabin itu emas. Berarti siwaru dhahabin, siwar min dhahab, gelang dari emas. Menyimpan makna itu. Kemudian wayakunu kullan fi idza kana dzarfan, dan menyimpan fi ketika berupa dzarf. Sholatul asri berarti sholat di waktu asar, sholat fil asri di waktu asar. Wayakunu ghaliban alam, alam itu memiliki atau kepemilikan fi masih wadarika ketika selainnya. Seperti contoh kitab Sa'atin, kitab miliknya Sa'ad, kitabnya Sa'ad. Berarti selain dia dzarf dan juga jenis dari mudhof, berarti dia pasti memiliki makna kepemilikan. Oke. Kemudian syaratul mudhofi ayakuna khalian min at-ta'rif wa tanwin. Mudhof, syaratnya mudhof itu tidak boleh ada ta'rifnya, ada alif lamnya atau ada tanwinnya, atau muntasnya dan nun jama'. Seperti contoh kitab al-ustad. Nah, maka kitab ini tidak ada tanwinnya, tidak ada alnya, karena dia dimudhofkan kepada al-ustad. Kitab al-ustadi wa kitab al-ustadi. Kitab ini artinya dua kitab. Asluhu kitabani, karena dia dimudhofkan maka nunnya dibuang karena harus hilang, khalian sepi dari nun pasnya. Kata katibu ad-darsa. Nah, juga sama. Katibu ad-darsa ini ada nunnya, maka ada yang hilang. Katibu ad-darsa tidak boleh, maka katibu darsa, katibu darsi. Kemudian wasyartul mudhof ilaihi ayyakuna mukhayyaran min ta'rif wa tanwin. Untuk mudhof ilaih itu harus memilih antara ta'rif, ada alif lam, atau tanwin. Boleh ada alif lamnya, boleh tanwin. Seperti contoh kitab salim. Kitab salim. Nah, salim ini merupakan ta'rif karena dia isim ma'rifat, bukan hanya ada al ya. Isim ma'rifat boleh dengan yang lain-lain. Kemudian kitab nahwi, di sini dia nakirah dengan tanwin. Oke, itu harus milih antara keduanya. Kemudian idhofah ada dua, yang pertama ma'nawiyah, yang kedua lafziyah. Ma'nawiyah, ya ma'afadat al-mudhof ta'rifan. Ketika mudhofnya itu memiliki faedah ta'rif atau takhsis. Ta'rif itu ketika apa? Ingkan al-mudhof ilaihi ma'rifatan, ketika mudhof ilaihnya itu ma'rifat. Hadza kitabu salimin, maka karena salim ini nama orang, maka kitabu salimin ini kitabnya berfungsi untuk ma'rifatkan. Jadi memberikan faedah ma'rifat. Jadi kitab salim ini berfaedah ta'rif karena dia sudah diketahui. Berbeda dengan taksis, akhirnya kitab yang asalnya itu kitabnya banyak orang, karena sudah disambung dengan suatu yang ma'rifat, maka kitab salimin ini menjadi ma'rifat ikut seperti salim. Kemudian yang taksis, hanya mengkhususkan ini kan al-mudhof ilaihi nakirah, ketika mudhof ilaihnya itu berupa isim nakirah. Seperti contoh hadza kitabun nahwi, maka ini hanya khusus saja, tidak kemudian jadi ma'rifat. Kitabun itu artinya semua kitab manapun, karena masih nakirah, kemudian dimudhofkan kepada yang masih nakirah juga, itu tidak jadi ma'rifat karena masih umum juga. Kitabun nahwi, semua kitab nahwu. Jadi kitab nahwu itu nggak bisa kemudian diartikan ma'rifat, tetapi untuk nakirah, karena asalnya kitab itu banyak, tetapi hanya dikhususkan pada kitab nahwu, walaupun kitab nahwu itu juga banyak. Oke, jadi bisa dipahami bahwa ketika ma'nawiyah ada kalanya dia ta'rif, ada taksis, boleh mudhof ilaih itu tanwin, tapi maknanya hanya taksis, tidak ta'rif. Oke, kemudian tunko sama makna idhofah al-makna ila arba'atin. Jadi makna dari idhofah itu ada empat. Yang pertama alamiah, berarti menakdirkan kata lam atau huruf jar lam. Maka tufidu al-milku awil ikhtisos, jadi memiliki makna kepemilikan atau mengkhususkan. Yang pertama ada hisan wa aliyin. Maka hisan ini artinya adalah kuda, aliyin ini ali.
ini merupakan kudanya Ali, kuda milik Ali. Yang kedua, akhadtu baljamal faras, saya memiliki pengendali kuda, pengendalinya kuda. Jadi ini bukan kepemilikannya kuda, anaknya ikhtisos, mengkhususkan pengendalinya kuda, nggak tahu punya kuda atau tidak. Yang penting dia akhadtu, saya mengambil baljamal faras, pengendalinya kuda. Jadi bukan kudanya tapi pengendalinya saja. Maka di sini al-ikhtisos, walaupun artinya pengendalinya kuda itu tetap menakdirkan lam atau artinya al-ikhtisos. Kemudian al-bayaniyah, ketika menakdirkan kata min atau huruf jar min, mudhaf tidak yakun al mudhaf ilaihi jinsan lil mudhaf, ketika mudhaf ilaihnya merupakan jenis dari mudhafnya, bihaitsu yakun al mudhaf ba'dan min al mudhaf atau mungkin sebagian dari mudhaf ilaihnya. Seperti hada babu khusyubin, babu khusyubin, ini merupakan pintu dari kayu, atau dzaka siwaru dhahabin, ini merupakan gelang dari emas, babu minal khusyub, jadi kayu, pintu terbuat dari kayu, atau siwar, gelang terbuat dari emas. Kemudian adzarfiyah, maka alat alat takdiri fi, ketika dia menyimpan makna fi. Wadhaf itu ayakun al mudhaf ilaihi dzarfan, ketika berupa dzaraf, dan wadhaf itu zaman al mudhaf au makan, memiliki faedah zaman atau makan. Seperti saharul laili mudmin, saharu artinya begadang, al-laili pada waktu malam. Saharul laili berarti bergadang pada waktu malam. Nah, berarti aisaharu fil laili, mudmin melelahkan. Oke, berarti dia menyimpan makna fi. Kemudian at-tashbih, ketika apa? Maka alat takdiri kaf, at-tashbih, ketika dia menyimpan makna kaf atau arti seperti. Ini tashbih, ini pembahasan balaghah, menyerupakan. Wadha bida ayyudafa musyabbah bihi ila musyabbah, ketika dimudhafkan musyabbah bihi kepada musyabbah. Intasara lu'ul dam'i, intasara berjujuran, lu'ul dam'i mutiara, lu'ul itu mutiara, ad-dam'i itu air mata seperti mutiara. Ala waradil hududi, warad itu ala wardil hududi, di atas pipi. Wardi itu bunga mawar, hudud itu pipi seperti bunga mawar. Ai ad-dam'i alladzi kalui, artinya ad-dam'i air mata seperti mutiara, atau alal hududi, di atas pipi yang seperti mawar. Berarti percucuran air mata seperti mutiara di atas pipi yang seperti mawar. Itu kan artinya menyerupakan atau tasbih. Yang terakhir tadi pembagian dari idhofah itu al-lafziyah, setelah ma'nawiyah ada al-lafziyah, yaitu ma la tufidu al-mudhaf ta'rifan wa takhsis, ketika mudhaf itu tidak memiliki makna ta'rif atau takhsis. Wa tabaru fiha takdiru harf jar, dan dia juga tidak menyimpan huruf jar. Wa inna ma yakunu al-ghardu minha at-takhfif fil lafzi, tapi tujuannya adalah meringankan pada lafadznya. Nah, ketika apa? Ayakuna al-mudhaf ismul fa'il wasmul au ismul maf'ulin au sifatan musyabbihatan bisyatin an tudhafa hadhihi sifat ila fa'iliha au maf'uliha fil ma'na. Ketika dimudhafkan kepada fa'ilnya atau maf'ulnya pada maknanya. Contohnya, yang pertama hadza ar-rajul talibul ilmi. Maka di sini talibun merupakan talibun, ay talibun ilman. Talibun ini adalah isim fa'il, kemudian dimudhafkan kepada salah satu fa'il atau maf'ulnya. Nah, ilman ini merupakan maf'ulnya. Artinya hadza rajul ini merupakan laki yang sedang mencari apa? Ilmu. Nah, berarti ilmu ini merupakan maf'ulnya, tapi karena susah maka dipermudah menjadi talibul ilmi. Kemudian ra'aitu rajulan nasara madlum. Nah, di sini nasar merupakan isim fa'il, kemudian madlum menjadi maf'ulnya juga. Maka di sini saya melihat laki-laki yang menolong orang yang teraniaya. Nah, orang yang teraniaya menjadi fa'il dari nasar. Nah, kemudian nasar ini karena asuhun nasaran al-madluma agak susah, maka bisa ditahfif menjadi nasar al-madlum. Jadi di sini dia tidak menyimpan makna harf jar atau tidak memiliki makna ta'rif takhsis, tapi hanya tahfif, memperingan saja. Begitu juga contoh-contoh yang rajulan hasan al-khuluqi. Maka di sini hasan al-khuluqu menjadi hasan al-khuluqi, hasan dan bagus
ini fa'ilnya apa, al-khuluqu akhlaknya, maka atau rupanya, al-khuluqu perumpamaannya, maka uh, bisa ditahrif menjadi hasanal khuluqi. Ini adalah maka dinamakan idhofah lafziyahnya, maknanya tidak idhofah, tetapi lafadznya bisa idhofah karena dia kemudian menyimpan makna tahfif. Baik, ini merupakan tabel bagian dari idhofah, maka dibagi dua, maknawiyah lafziyah, maknanya tahfif. Kalau lafziyah maknawiyah, maknanya ta'rif dan taksis. Kalau ta'rif itu masuk pada isim ma'rifat, taksis masuk pada isim nakirah. Untuk makna ta'rifnya itu bisa alamiah, dzarfiyah, al-bayaniyah, tasbihiyah. Kalau alamiah menyimpan huruf jar lam, dzarfiyah fi, bayaniyah min, tasbihiyah kaf. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi al-idhofah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.